cuma dihimpit, di blender. 30.000 nyawa sampai sekarang belum ditemukan jasadnya di kota Palu. 30.000 nyawa di dalam bumi. Itu sebabnya saya belum siap dipanggil ke sana. Bapak Ibu, ini Kabupaten Mempawah. Saya dipanggil ke sini, saya buktikan hadir. Saya dipanggil ke Papua, saya hadir. Saya dipanggil ke Bali, saya datang. Tapi hanya ada 3 kota saja di Indonesia ini saya siap. 1 di Balikpapan, 2 di Palu, 3 di Lahap. Maksudnya Rojimu, saya belum siap. Amal saya masih sedikit. Paham maksudnya? Ini umur taraf tinggi dia. Itu sebabnya saya menulis buku ini. Ketika saya keliling tabligh akbar, keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, saya berani menyimpulkan Indonesia darurat krisis anak soleh. Saya jamin ibu-ibu tidak akan bisa membeli buku karangan saya, tidak akan bisa membelinya di toko-toko bangunan, kecuali di tempat saya tausiah. 3,5 tahun Pak saya menulis buku ini, 3,5 tahun. Nulisnya 3,5 tahun sambil meneteskan air mata. Saya pastikan yang baca buku saya menangis nanti, terseduh-seduh, terbayang dosa dengan ayah ibu, menangis nanti. Soalnya buku ini dahsyat, pernah membuat preman yang bertato menangis. Saya pernah ceramah Pak di satu tempat yang hadir jamaahnya ribuan orang, hidup semuanya. Tiba-tiba saya terharu, nampak ada preman duduk di belakang, rambut gondrong, muka serem, badan penuh dengan tato, tapi dia masih mau duduk di majelis ilmu. Saya hargai itu. Saya panggil dia ke depan, lalu saya hadiahkan buku karangan saya yang dahsyat ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Belum dia buka plastiknya, belum dia baca isinya, baru dia genggam begini dengan tangannya, preman itu meraung-raung menangis. Saya terheran dan bertanya, "Abang, kenapa abang menangis?" Ternyata dia menangis karena nggak bisa baca. Saya sudah GR Pak. Bu, tapi ini buku dahsyat loh. Tanda-tanda buku itu Pak dahsyat, keren, mega bestseller, pasti dilirik jadi film Pak. Buku ini sudah diangkat jadi film layar lebar dakwah, sukses di seluruh biskop. Saya sarankan pulang dari sini, nanti ajak anak-anaknya nonton. Biar pada menangis, biar makin sayang dan hormat dengan orang tuanya. Saya bagikan linknya, mau? Biar pulang dari sini nanti nggak nyari-nyari lagi, susah ketemunya, langsung tinggal klik doang. Mau? Saya tuntut, ibu coba buka HP, biar gampang pulang dari itu tinggal klik, nggak nyari-nyari lagi, dibantu dan dimudahkan. Buka YouTube, tahu YouTube yang ada merah-merahnya itu? Kemarin ada nenek-nenek gaul. Saya tanya, "Nenek tahu YouTube?" Si nenek menjawab, "Allah, jangankan YouTube, TikTok saya main." Kiamat sudah dekat, nenek-nenek main TikTok. Sudah YouTube? Coba ketik di pencarian atasnya Gencar TV. Gencar TV, artinya Gerakan Cinta Rasulullah. Gencar TV. Nah, channel ini banyak ceramah-ceramah, video-video penting. Turunkan satu persatu sampai ketemu judul "Ada Surga di Rumahmu". Ada surga di rumahmu. Ada surga di rumahmu. Ada 4 episode. Tonton dari episode 1, 2, 3 sampai 4 sampai selesai. Saya pastikan nonton film itu nggak cukup bawa tisu, bawa kanebo. Tapi jangan lupa dong, sebelum nonton subscribe dulu, like, share, and subscribe. Nanti setelah nonton kasih komentar, "Kami dari Mempawah, filmnya keren Habib." Biar kasih semangat tim film kami membuat film-film dakwah lainnya. Insya Allah Pak, ada 7 film lagi akan saya bikin. Siapa tahu nanti saya bikin syutingnya di sini.
saya syuting di sini, ibu-ibu mau ikut main? Sutradara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Bu, 3 tahun setengah saya nulis buku ini. Berawal dari perjalanan dakwah. Ketika saya berdakwah di kota Jambi, 5 jam dari kota Jambi saya naik mobil, lalu sampai ke Kabupaten Muara Tebu. Ternyata di sana ada kejadian seorang anak remaja mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Saya menulis sambil menangis, lalu menyimpulkan, jangan-jangan inilah sebabnya Indonesia banyak musibah. Kejadian kedua, kami temukan di kota Brebes tahun 2013. Ada anak kecil usia 12 tahun mukulin ibu kandungnya sampai babak belur hanya karena perkara sepele. Ibunya terlambat menghantarkan makanan untuknya. Tidak hanya sampai di situ, dia ambil gantungan baju, dia pukul-pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Saya kembali menangis dan menulis dalam catatan saya, pantas Indonesia banyak malapetaka. Jawabannya, sudah ada anak menjadi majikan bagi orang tuanya. Tidak mungkin ada asap kalau bukan karena api. Tidak mungkin Allah kirim bencana bertubi-tubi kalau bukan karena dosa besar yang sudah terjadi. Dosa besar apa? Selain musyrik, durhaka dengan orang tuanya. Saking besarnya dosa ini, Nabi ingatkan dalam hadis, kalau bapak ibu bikin dosa yang lain, nanti azabnya setelah masuk kubur baru disiksa. Tapi urusan durhaka, azabnya disegerakan oleh Allah bagi pelakunya. Dia masih hidup sudah diazab, apalagi nanti dia berada di alam kuburnya. Na'udzubillah min. Anak yang durhaka dengan orang tua jangan mimpi masuk surga. Mencium baunya jarak 1000 tahun menuju ke surga diharamkan oleh Allah. Anak yang durhaka jangan berkhayal bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Memandang wajah Nabi saja diharamkan Allah. Bahkan Nabi berlepas tangan dari anak yang tidak taat dan patuh kepada orang tuanya. Nabi bersabda, ana bariun mimman lam yu'addi haqqa walidayhi. Saya Muhammad berlepas tangan dari golongan anak-anak yang tidak memberikan hak kepada orang tuanya. Hak anak kepada orang tua, berbakti sampai mati. Kalau Nabi berlepas tangan, mimpi dapat syafaatnya, mimpi dapat bisa melihat wajahnya. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Kejadian yang ketiga kami temukan di Jawa, lebih memalukan dan memilukan. Seorang ibu tua, janda, wanita salehah, masih rela bekerja jadi kuli di tengah sawah, panas terik matahari menyengat ia tahankan demi mencari nafkah halal bagi anak-anaknya. Tapi sayang tidak ada seorang anaknya yang membantu jihad ibu. Ketika sang ibu